Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Di alam banyak sekali terdapat unsur, contohnya seperti emas, ada juga selain itu adalah besi. Kemudian ada juga arang yang biasa disebut dengan karbon dalam ilmu kimia. Selain itu banyak juga contoh-contoh unsur yang lain yang terdapat di alam seperti yang tertera dalam tabel berikut ini yang sering disebut dengan sistem periodik unsur. Tabel ini memuat semua jenis unsur yang terdapat di alam. Tabel ini terdapat kotak-kotaknya. Masing-masing kotak adalah melambangkan satu jenis unsur yang terdapat di alam. Contohnya seperti yang pertama, yaitu huruf H itu melambangkan unsur hidrogen. Kemudian yang kedua adalah He, itu menggambarkan unsur helium. Dan yang ketiga itu ada huruf Li, itu melambangkan unsur lithium. Unsur terbagi tiga, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Pembagian unsur ini dapat kita lihat dalam sistem periodik unsur. Seperti unsur logam. Unsur logam itu diwarnai dengan warna biru. Terlihat kan ada nikel dan ferrum atau besi, itu adalah unsur logam. Selanjutnya unsur non-logam. Untuk unsur non-logam itu terlihat pada kotak-kotak yang berwarna kuning, termasuk ke dalam unsur nomor 1, yaitu hidrogen. Hidrogen juga termasuk unsur yang non-logam. Kemudian contoh lain ada juga karbon, yaitu pada nomor 6, dan oksigen pada nomor 8. Masih banyak yang lainnya yang termasuk unsur-unsur non-logam. Adalah unsur semi-logam. Unsur semi-logam ini adalah antara unsur logam dan non-logam. Jadi dia dikatakan logam bukan, dikatakan non-logam juga bukan. Contohnya seperti pada nomor 14, yaitu silikon. Silikon memiliki sifat logam dan juga memiliki sifat non-logam. Makanya silikon dikatakan semi-logam. Selanjutnya kita bahas mengenai senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecahkan menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan cara reaksi kimia. Kata lain, senyawa terdiri dari beberapa atau terbentuk dari beberapa jenis unsur melalui reaksi kimia. Kita lihat contoh pembentukan senyawa berikut. Dua unsur hidrogen direaksikan dengan satu unsur oksigen akan menghasilkan atau membentuk senyawa H2O atau kita sering sebutkan dengan rumus kimia dari air. Berikut ini contoh senyawa yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti garam dapur dengan rumus kimia NaCl. Kemudian ada gula pasir dengan rumus kimia C12H22O11. Selanjutnya yaitu ada asam cuka dengan rumus kimia CH3COOH, dan ada juga soda kue dengan rumus kimia NaHCO3. Berikut bisa kalian lihat contoh-contoh senyawa yang lain. Setelah membahas konsep unsur senyawa dan campuran, selanjutnya kita kaitkan dengan asap. Asap merupakan udara yang di dalamnya mengandung partikel-partikel lain yang sangat kecil, sehingga saking kecilnya partikel-partikel tersebut sangat mudah memasuki saluran pernapasan. Selain partikel halus, asap-asap kendaraan juga mengandung zat-zat yang berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen. Kabut asap ini bisa mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang sehat ataupun orang yang lagi sakit. Namun, bagi orang yang kondisi kesehatannya kurang atau yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap bisa menyebabkan mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Bahaya kabut asap bagi kesehatan kita diantaranya adalah: yang pertama, kabut asap bisa menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kemudian yang kedua, kabut asap bisa menyebabkan reaksi alergi, peradangan, bahkan infeksi. Kemudian yang ketiga,
kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, kabut asap bisa menyebabkan kemampuan paru berkurang hingga mudah lelah dan sulit bernapas. Selanjutnya, yang kelima, kabut asap bisa menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak akan lebih mudah mengalami gangguan pernapasan. Dan kemudian yang keenam, kabut asap bisa mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap bisa memperburuk penyakit yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap bisa menyebabkan polusi air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Yang terakhir, kabut asap bisa menyebabkan penyakit ispa semakin mudah terjadi. Nah, selanjutnya bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Nah, begini ya caranya. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, khususnya bagi mereka atau kita yang memiliki penyakit pernapasan. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi ke luar rumah atau gedung. Gunakan masker dengan benar sesuai dengan anjuran. Kemudian yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering supaya partikel-partikel yang menempel di tenggorokan bisa larut dan turut terbuang. Kemudian selanjutnya adalah segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami gangguan pernapasan, dan usahakan tetap jaga budaya keluarga sehat, yaitu dengan cara memakan makanan yang sehat, meminum air yang banyak, buah-buahan, serta menghindari orang yang merokok, dan terakhir istirahat dengan cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindungi dengan baik. Kemudian buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik.